Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sinta Amalia dengan NIM 060407255152 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Sunan Ampel Surabaya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping pada tema ruang lingkup bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang sangat penting karena digunakan sebagai alat komunikasi, sarana berpikir, serta media untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu, calon guru MI atau SD perlu memahami ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia agar dapat mengajarkannya dengan baik kepada peserta didik. Nah, aspek pertama adalah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4 komponen utama, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak adalah kemampuan mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Contohnya ketika siswa mendengarkan guru menjelaskan materi atau mendengarkan cerita yang dibacakan di kelas. Berbicara adalah kemampuan menyampaikan ide, pendapat, atau informasi secara lisan. Misalnya, siswa menjawab pertanyaan guru, berdiskusi, atau melakukan presentasi di depan kelas. Selanjutnya ada juga membaca, yaitu merupakan kemampuan memahami informasi yang terdapat dalam teks. Melalui membaca, siswa dapat memperoleh pengetahuan baru dan memperluas wawasannya. Dan yang terakhir, menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulisan. Contohnya, menulis cerita pendek, menulis pengalaman pribadi, atau membuat laporan sederhana. Dari keempat keterampilan tersebut saling berkaitan dan harus dikembangkan secara seimbang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ada juga aspek yang kedua nih, kebahasaan. Kebahasaan mencakup ejaan, kosakata, kalimat, dan tata bahasa. Ejaan berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan bahasa Indonesia yang benar, seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Kosakata adalah kumpulan kata yang dimiliki seseorang. Semakin banyak kosakata yang dimiliki siswa, semakin mudah mereka memahami bacaan dan menyampaikan gagasan. Ada juga kalimat. Kalimat merupakan susunan kata yang memiliki makna lengkap. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diajarkan cara menyusun kalimat yang baik dan efektif. Ada juga tata bahasa, berisi aturan penggunaan bahasa yang benar. Dengan memahami tata bahasa, siswa dapat berkomunikasi dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Aspek yang ketiga adalah sastra anak. Nah, sastra anak itu meliputi puisi, dongeng, cerita pendek, dan drama anak. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa indah untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Melalui puisi, siswa dapat mengembangkan kreativitas dan kepekaan bahasa. Dongeng merupakan cerita yang biasanya mengandung pesan moral. Dongeng sangat bermanfaat untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Kemudian ada juga cerita pendek atau cerpen. Ini adalah karya sastra yang menceritakan suatu peristiwa secara singkat namun memiliki makna yang mendalam. Drama anak itu adalah bentuk karya sastra yang dapat dimainkan atau dipentaskan. Kegiatan drama dapat melatih keberanian, kerjasama, dan kemampuan berbicara siswa. Jadi pembelajaran sastra tidak hanya mengembangkan kemampuan bahasa, tetapi juga membantu pembentukan karakter peserta didik. Aspek berikutnya adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia mencakup tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran menjadi arah yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Kemudian, metode pembelajaran itu merupakan cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Misalnya, metode diskusi,
kemudian tanya jawab, demonstrasi, dan bermain peran. Ada juga media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk memudahkan proses pembelajaran. Contohnya buku cerita, gambar, video pembelajaran, dan media digital. Yang terakhir itu adalah evaluasi pembelajaran, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes tugas maupun observasi gitu. Nah, sebagai calon guru, kita perlu memahami seluruh komponen tersebut agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan menyenangkan. Nah, aspek yang kelima adalah literasi. Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan mengelola informasi. Nah, literasi membaca membantu siswa memahami berbagai jenis bacaan. Kemudian ada juga literasi menulis, yaitu membantu siswa menyampaikan ide dan gagasan secara tertulis. Ada juga literasi digital, sangat penting pada era teknologi saat ini karena siswa perlu mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, ada juga nih literasi informasi, itu membantu siswa memilih informasi yang benar dan menghindari informasi yang tidak valid atau hoax. Nah, melalui penguatan literasi, siswa diharapkan mampu menjadi pembelajaran yang aktif dan juga kritis, seperti itu. Selanjutnya, aspek terakhir adalah peran guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa. Guru juga berperan sebagai motivator yang memberikan semangat dan dorongan kepada siswa untuk terus belajar. Selain itu, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa mengatasi kesulitan belajar. Guru yang berfungsi sebagai evaluator yang menilai proses dan hasil belajarnya siswa. Peran guru itu sangat penting karena keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga oleh kemampuan guru dalam membimbing peserta didiknya. Berdasarkan meme mapping yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mata kuliah Bahasa Indonesia MI atau SD meliputi keterampilan berbahasa, kebahasaan, sastra anak, kemudian pembelajaran bahasa Indonesia, literasi, dan peran guru. Semua aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk kemampuan berbahasa siswa secara menyeluruh serta mendukung keberhasilan pembelajaran di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Dengan penjelasan yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.